Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita di penghujung hari bulan Dzulhijjah dan ini masih bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan padanya untuk kita bermaksiat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, kemaksiatan ya itu dilarang di semua waktu, di bulan haram juga di selain bulan haram. Tetapi di bulan haram itu lebih ditekankan lagi keharamannya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maka mari kita manfaatkan bulan haram ini, karena tentunya kemaksiatan pada bulan tersebut berbeda keadaannya dengan kemaksiatan pada bulan lain. Maka ketaatan pada bulan tersebut juga tentunya berbeda ya pahalanya dari bulan-bulan lain. Dan sampai dari apa yang kita baca di bab tayammum, tentang sunnah-sunnah tayammum, sebelum di sunnah-sunnah tayammum, sepertinya kita masih melewatkan satu permasalahan, yaitu bab tentang wajib-wajibnya tayammum. Qala al-muallif hafizahullah, wajibatu tayammum al-awwalan an-niyyah, fala yasihhu at-tayammum illa bi-niyyah. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله، وبه قال بعض السلف. Wajib dalam tayammum yang pertama adalah harus niat. Harus ada niat. Seorang ketika bertayammum harus ada niat. Niatnya di dalam hati. Niatnya di dalam hati, tidak diucapkan. Ya, ucapan itu bukan niatan. Niatan ada di dalam hati, sementara ucapan ada di lisan. Dan tidak sah seorang yang bertayammum tanpa niat, hanya tepuk-tepuk di lantai, kemudian dia usapkan di tangan dan di wajah tanpa niat untuk bertayammum. Ini tidak mensucikan. Kemudian mengusap wajah dan dua telapak tangan, ini juga adalah wajib dalam tayammum. Dan ini secara globalnya dinukil oleh beberapa para ulama ijma'. Itu seperti Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahullah. Dan caranya adalah seorang menepuk di tanah sekali tepukan, kemudian dia menggunakan debu yang menempel di situ pada wajah dan tangannya satu kali. Dan ini harus mencakup semuanya, harus mencakup wajah dan telapak tangan. Dan seandainya seorang meninggalkan satu bagian dari tempat tayammumnya, ya, maka ini tidak sah tayammumnya. Seperti seorang yang hanya mau di telapak tangan, wajahnya tidak, atau wajahnya hanya dari bagian ya batuknya sama pipinya saja, ya, kemudian yang lainnya tidak, maka ini tidak sah tayammumnya. Dan termasuk berikutnya adalah tertib. Tertib artinya berurutan. Ya, wajahnya dulu, kemudian baru telapak tangan. Ya, harus berurutan. Kemudian yang wajib juga adalah harus muwalah. Al-muwalat artinya adalah ya
berkesinambungan. Jadi bukan seorang menepuk tangannya di tanah, kemudian dia bekerja melanjutkan pekerjaannya, kemudian dia baru mengusap wajahnya, kemudian ngapain dulu. Tidak, tapi dia berkesinambungan, harus menyambung antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya. Berikutnya masuk kepada yang kita bahas, yaitu sunnah tayamum. Sunnah dalam tayamum pertama adalah disunnahkan untuk membaca bismillah. Disunnahkan untuk membaca bismillah di awal tayamum. Ini menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki dan Syafi'i, dan satu pendapat dari kalangan Hambali. Kemudian yang sunnah juga adalah disunahkan untuk mengurangi debu yang menempel di tangan dengan cara ditiup atau ditepukkan dulu supaya tidak menempel terlalu banyak debu tersebut. Dan ini ada dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau melakukan hal tersebut, di mana mengurangi kadar debu yang ada menempel di telapak tangan beliau dengan cara menepuknya, dan di sebagian riwayat disebut dengan meniupnya. Ini pendapat Hanafi, Maliki dan pendapat Syafi'i dalam riwayat beliau yang lalu, yang qadim, riwayat Imam Ahmad dan sebagian salaf. Adapun dari kalangan para ulama zaman sekarang, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah. Kemudian pasal berikutnya tentang yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum ada beberapa. Yang pertama adalah pembatal wudu. Ini dinukil ijma'. Para ulama sepakat bahwa yang membatalkan wudu membatalkan tayamum, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Misalnya seorang bertayamum buang angin, seorang bertayamum kemudian berjima, seorang bertayamum tidur dengan tidur yang nyenyak, seorang bertayamum kemudian buang air kecil. Ini membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum. Berikutnya tentang keberadaan air. Keberadaan air. Seorang sudah bertayamum, kemudian ada air. Ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ada air sebelum sempat sholat, sebelum menunaikan sholat. Kalau ada air sebelum menunaikan sholat, misal tadi bertayamum di musim kemarau, yang kering, kemudian kita bertayamum, tidak ada air. Sebelum menunaikan sholat, sebelum iqamah datang truk tangki pengangkut air, maka ini kesepakatan madzhab fikih yang 4, dia batal tayamumnya, harus wudu dulu. Berarti misalnya sudah diazani sama Masrilih, kemudian apa? Udah pada bertayamum, orang sudah di masjid menunggu imamnya datang. Ternyata datang truk pengangkut air, berhenti di depan masjid, mau memberikan tampungan di sini. Maka apa? Semua dari yang di masjid yang bertayamum sebelumnya, mereka berwudu dulu. Kemudian permasalahan berikutnya, kalau ada air saat sedang sholat, di tengah-tengah sholat,
Ini perselisihan para ulama tentang pendapat mereka tentang masalah ini. Secara globalnya ada dua pendapat. Baik. Yang pendapat pertama ya adalah dia batal tayamumnya dan harus bersuci dengan air. Saat sholat batalin sholatnya berwudu kalau hadasnya hadas kecil, dan mandi kalau hadasnya hadas besar. Ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali, satu pendapat dari kalangan salaf, dipilih Imam Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah, dan juga Ibnu Suraid dari kalangan Syafi'iyah, Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah, Ibnu Rushd dari kalangan Malikiyah, dan dari kalangan ulama sekarang Syekh Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Jadi pendapat yang pertama ini, adanya air ketika sedang sholat maka dia membatalkan tayamum. Ini pendapat pertama. Dalilnya mereka berdalil dengan ayat falam tajidu ma'a, kalian tidak mendapati air. Artinya ketika ada air berarti sudah dapat air. Kalau dapat air bertayamum tidak? Tidak. Baik. Kemudian yang namanya uzur itu berakhir dengan sebab atau berakhirnya sebab. Seorang misalnya ya dia safar. Safar itu tidak boleh untuk mengqashar salat. Menjamak mengqashar salat. Salat maghribnya 3, salat isya'nya 2. Tapi kita sudah sampai rumah, belum salat isya. Salat kita berapa? 4. Capek loh. Masih capek sabar. Gimana? Tetap 4, sudah hilang. Dan menurut para ulama yang pendapat pertama mengatakan bahwa uzurnya berakhir dengan tayamum tersebut. Maka dia tidak sah tayamumnya, salatnya dia batalkan, kemudian dia berwudu dengan air atau mandi dengan air kalau hadasnya hadas besar. Pendapat kedua adalah pendapatnya Malikiyah dan Syafi'iyah. Kalau dia mendapati air saat sedang sholat, dia lanjutkan sholatnya, disempurnakan. Kalau Syafi'iyah memperkecualikan, kecuali kalau misalnya wajib untuk mengulangi tayamum. Ini ada keadaan yang mereka kecualikan, tapi ini perinciannya mereka katakan bahwa kalau yang safar tapi tayamumnya saat masih di rumah, ini harus mengulangi tayamum dulu. Dan mereka begitu. Tapi mereka mengatakan saat sedang sholat ada air, maka dilanjutkan sholatnya, sah tayamumnya, sah sholatnya. Ini riwayat dari Malikiyah dan Syafi'iyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dari murid beliau Abu Thawr, Dawud al-Zahiri, dan dipilih Ibn Mundir dan At-Tabari rahimahullah. Nah, kemudian apa dalil mereka? Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum", jangan membatalkan amalan kalian.
Menurut pendapat kedua ini, kenapa tidak dibatalkan? Karena tidak ada dalil yang jelas, yang konteksnya jelas menunjuk hal tersebut, tidak ada. Ya, maka kata mereka, kalau begitu, yang tadinya orang tidak mendapati air, kemudian dia bertayamum, tadi tayamumnya sah tak? Sah. Kemudian dia sholat, sedang beribadah bukan? Kemudian ada air. Sementara tadi sudah mencari, sudah berusaha. Kenapa harus membatalkan? Sementara dari pembatalan adanya air tidak ada yang jelas tentang masalah itu. Maka kembali kepada asalnya sesuatu yang sah tidak dibatalkan kecuali dengan yang sama-sama jelas juga. Sementara kejelasan pembatalan tersebut tidak jelas, maka jangan dibatalkan. Wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan kalian. Dan ingat tentunya kedua, yang itu kedua. Ya, karena kita kalau kembali ke yang pertama tadi, takutnya kita masuk dalam membatalkan sesuatu yang sudah jelas dengan yang tidak jelas. Dan inna dhanna la yughni bil haqqi syai'a. Kemudian yang ketiga, keadaan berikutnya adalah seorang mendapati air setelah selesai sholat, tetapi waktu sholat belum berakhir. Ini kesepakatan mazhab fikih yang 4 tidak mengulangi sholat. Sah sholatnya, tidak perlu mengulanginya, walaupun waktunya belum keluar. Mau musim kemarau, tidak ada air, beda airnya seret, kemudian kita mencari air tidak dapat, kemudian kita bertayamum di awal waktu zuhur misalnya, sholat, azan, iqamah, sholat. Ketika sholat selesai, habis sholat baru datang pasokan air, keran baru nyala misalnya, ngulangi tidak mengulangi sholatnya, sudah sah, sudah lepas dari kewajiban kita, sudah ditunaikan, selesai. Kemudian begitu juga dinukil ijma' kalau waktunya sudah lewat. Jadi ijma' para ulama kalau waktunya sudah lewat, misalnya tadi zuhur kita sholat, maghrib baru ada air, sudah lewat waktu, maka apa? Tidak kita ulangi sholat zuhur dan asar. Barakallahu fikum. Adapun berikutnya adalah yang membatalkan tayamum adalah seorang mampu menggunakan air. Tadi uzurnya berakhir, misalnya seorang sakit, dengan sakit yang kata dokter, ini lukamu tidak boleh kena air. Lukamu tidak boleh kena air. Kemudian apa? Diperban tersebut Kemudian seorang tadi datang ke dokter, ke rumah sakit misalnya, sebelum zuhur dia bertayamum, kemudian antri, sebelum sempat sholat perbannya dilepas dan ternyata sudah sembuh, sudah menyatu, sudah bisa berwudu, sudah boleh kena air, maka dia berwudu. Batal tayamum tadi sebelum antri di rumah sakit tersebut. Baik, berikutnya tentang masalah keluarnya waktu sholat. Misalnya sholat tayamum untuk zuhur, masuk waktu asar, tayamum lagi apa enggak? Kalau ini mazhab Hanafi Zahiri dipilih oleh Ibnu
Taimiyah, Syaukani, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jadi ketika seorang sudah bertayamum, selama belum batal maka dia boleh sholat. Ya, belum batal maka dia boleh sholat. Dan dengan ini kita selesai dari bab tayamum. Dan insyaallah taala berikutnya tentang haid dan nifas. Ya, ini di temuan yang akan datang insyaallah taala. Dan tayamum ini bahasanya ringkas, memang tidak banyak. Dan kita tidak ada kumur-kumur dengan tayamum tersebut. Ya, tidak pula menghirup ke hidung, tidak ada mencuci kaki, yang tidak ada. Ya, dan mengusapnya sampai pergelangan tangan. Ini yang datang dalam sunnah. Ya, ada sebagian yang mengusap sampai ke siku. Ini menyelisihi sunnah. Ya, baik. Kan tidak ada mengusap kepala, mengusap telinga, tidak ada. Kemudian juga ya hanya wajah yang terlihat. Mata pun walaupun berada di wajah, ya dia tidak diusap dengan debu. Ya, ini apa namanya? Tayamum. Memang tayamum ini keringanan dalam agama, bukan membuat kita kotor. Tapi itu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala ringankan dengannya orang-orang yang memiliki kekhususan, yang mereka diberi kekurangan air misalnya, atau juga tidak mampu menggunakannya, maka dia bertayamum. Tayamum ini pengganti dari wudu dan mandi. Ya, pengganti dari wudu dan mandi. Karena sudah kita lewati ya bagaimana kisah awal disyariatkannya tayamum, di mana Aisyah kehilangan kalungnya ketika berjalan bersama Rasulullah SAW saat sedang beristirahat. Sampai ketika pagi hari waktu sholat subuh datang, tidak didapati kalung tersebut dan mereka tidak punya air. Maka ya manusia menyalahkan Aisyah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut. Kemudian apa? Ayat tentang tayamum. Kemudian semuanya bertayamum dan sholat. Ketika matahari terbit, kemudian mereka berniat untuk berjalan. Kemudian ontanya Aisyah dinaikkan, kalungnya di bawah onta. Kalungnya di bawah onta. Ya, maka kemudian para sahabat pun memuji Abu Bakar. Juga Aisyah, kata mereka, alangkah besar, kata Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu. Ya, maka mari kita amalkan tayamum ini saat lagi memang tidak ada air, saat kita sudah mencarinya, saat perjalanan misalnya susah untuk hal tersebut, untuk mencari air. Ya, ini paling mudah dilakukan saat perjalanan atau saat kemarau. Ya, atau saat misalnya sanyu mati. Karena sekarang kan sanyu mati, pam mati sudah bingung. Ya, maka ini bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua amalan-amalan kita. Dan Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yakrahu an yu'ta ma'siyatuhu. Allah mencintai keringanan-keringanannya dilakukan, sebagaimana Dia tidak suka membenci kalau maksiatnya dilanggar. Keringanan dari Allah kita lakukan itu Allah suka, tapi kemaksiatan kita dilanggar itu Allah Subhanahu wa taala murkai. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini yang kita baca di pertemuan kali ini. Mungkin waktu masih panjang, masih ada sekitar 10 menit lebih. Ya, mungkin apa?
Dengan berakhir Ramadan Hijjah, kita di akhir tahunnya, kita ngomong masalah lain, masalah akhir tahun. Alangkah baiknya kalau seorang melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sudah saya baca di pertemuan sebelumnya atau bukan di sini mungkin, tentang surat Al-Hasyr. Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dilakukan buat besok. Melihat kepada apa yang sudah dilakukan buat besok, yakni melihat kepada amalannya. Ya, melihat kepada amalannya, apa yang sudah diamalkan untuk hari kiamat, apa yang sudah dipersiapkan untuk masuk surga, atau jangan-jangan apa yang sudah dilakukan untuk menjadi sebab dia masuk dalam neraka. Dilihat. Ini perintah untuk melihat kepada amalan kita masing-masing, bukan melihat kepada amalan orang. Ya, fulan itu salah, dia harusnya kayak gini. Bukan, tapi lihat pada diri sendiri. Ini kebaikan sudah dilakukan. Ya, apakah ikhlas atau tidak? Sudah sesuai dengan tuntunan Rasul atau belum? Kemudian bisakah kita terus menjalankannya? Ya, lihat pada apa yang sudah lalu. Dan disebutkan dalam hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hitung diri kalian sebelum kalian dihitung. Sebelum dihisab di sisi Allah, ringan kalau kita hitung sekarang. Hitungan di sisi Allah tidak ada yang luput darinya sedikit pun. Kalau hitung sekarang, mungkin masih banyak yang luput. Itu saja sudah bisa memperbaiki banyak hal. Kalau di hari kiamat nanti kita baru berhitung, maka kita nggak bisa untuk memperbaiki lagi apa yang sudah kita lakukan di 1444. Dan kira-kira bisakah diistiqomahi di 1445 dari kebaikan-kebaikan tersebut? Dan apa yang kita ingin tambah dan ingin tingkatkan dari ketakwaan tersebut? Rugi kalau saben tahun sama, setiap hari sama amalannya itu aja, tidak ada peningkatan. Berarti lebih rugi lagi kalau semakin hari semakin futur, semakin hancur, semakin lemah. Ya, semakin lemah. Kita hidup tidak lama. Usia Allah yang tahu. Tapi melihat kepada sekeliling kita, banyak dari orang-orang sekitar kita umurnya di bawah 60, lebih dari 60, lebih dari 65 sedikit, apalagi di atas itu sampai 80 tahun. Dan kita di usia berapa? Ya, bisa jadi sudah dekat. Bertambahnya tahun bukan bertambah usia, justru berkurang. Karena sebentar lagi semakin dekat dengan kematian. Baik, maka lihat kepada tersebut, ayo kita lihat amalan kita masing-masing. Hisab yang mana yang masih perlu diperbaiki, ikhlasnya yang perlu diperbaiki, atau tata cara amalannya tersebut yang harus diperbaiki, semua harus kita lihat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Senantiasa bertakwa
lakukan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Apapun kalau itu perintah, lakukan. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita nggak cocok dengan hal tersebut secara jiwa, karena jiwa la'ammaratun bisu, merintahkan kepada yang buruk. Ya, kalau itu perintah, sam'an wa ta'atan. Dan bukan diucapkan saja, aku bakal manut dengan lisan tok, enggak. Enggak perlu juga bersumpah, qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah. Katakanlah wahai Muhammad, jangan bersumpah, enggak perlu sumpah-sumpah. Aku demi Allah kau kan sholat, buat apa sumpah-sumpah? Ta'atun ma'rufah, ketaatan itu dikenal, diketahui, dilihat, ada nyatanya. Dan takwa itu meninggalkan larangan. Larangan apapun, kecil, besar, berat ditinggalkan ataupun ringan kita tinggalkan. Dari dosa besarnya, dosa kecilnya, atau perkara makruhnya. Kalau udah larangan sudah, tidak perlu mikir lagi. Oh ini enak, ini cocok, ini banyak orang lakuin. Nanti kalau itu larangan sudah, berhenti, tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah gantikan yang lebih baik. Ini nasihat untuk pribadi saya dan untuk semua, karena kita juga nggak ada yang luput dari kesalahan. Maka untuk menjalankan semua ini kita juga harus thalabul ilm. Tidak mungkin seorang bisa memperbaiki diri, merubah yang buruk menjadi baik atau yang kurang baik jadi lebih baik, kecuali dengan ilmu. Thalabul ilmi bukan dengan sisa waktu, bukan. Tapi memang harus ada waktu yang disisihkan untuk belajar. Mulai dari yang wajib-wajibnya, ya, tentang urusan kita dengan Allah dalam tauhid, hal-hal yang terkait la ilaha illallah, apa saja kewajiban kita tentang la ilaha illallah, kita pelajari itu. Nanti kita perbaiki. Selama ini kita mengucapkan la ilaha illallah sampai mana? Apakah sudah sesuai dengan yang diminta atau belum? Apa saja yang kurang tentang la ilaha illallah kita? Mungkin kurang dalam ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah. Mungkin kurang dari segi raja dan khauf, harapan kita kepada Allah kurang, takut kita kepada Allah kurang, atau mungkin cinta kita kepada Allah kurang, atau masih berharap kepada selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, masih takut kepada selain Allah, tunduk dengan perintah-perintah yang dilarang oleh Allah, karena itu adalah permintaan dari yang kita takuti. Ini perlu dilihat, ini wajib. Terkait dengan Muhammad Rasulullah SAW juga sama. Syahadat ini wajib. Apa saja yang harus kita lakukan kepada beliau, dan sampai mana yang sudah kita lakukan. Mengikuti Rasulullah SAW bukan sekadar ucapan kosong, tapi ada buktinya. Ketika dengar hadis Rasulullah SAW, kita harus percaya. Setelah kita tahu hadis itu sahih, yang kita sam'an wa ta'atan, 'alal 'ain wa ras, kata orang Arab, di depan kelopak mata kita. Ini hadis, itu sudah kita percaya, kita terima. Hadis berupa perintah kita lakukan, hadis itu berupa larangan kita tinggalkan, karena ini ucapan Rasulullah SAW. Dalam sholat kita sampai mana yang benar? Apakah hanya rutinitas? Dan seberapa sholat ini bisa merubah hidup kita? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu melarang, mencegah dari kekejian, kemungkaran. Lagi setelah sholat langsung kepada kekejian, kepada kemungkaran. Sampai mana berarti sholat kita? Sholat bukan senam,
asal bugar badan kita, enggak. Ini yang harus dilihat, karena ini wajib. Berikutnya tentang zakat, kalau punya harta, berpuasa bagaimana setiap bulan Ramadan, dan terutama juga yang punya utang-utang. Ini peringatan buat si pribadi antum semua. Dan bagaimana puasa kita sudah sesuaikah dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian terkait kewajiban kita sesama manusia, ya, dari seorang suami, kewajiban apa saja kepada istri dan anaknya, sebagai istri kepada suaminya bagaimana, kepada tetangganya bagaimana, kepada orang tuanya bagaimana. Ini tanggung jawab, dan seorang harus tahu itu dan harus perbaiki. Kalau yang biasa zalim kepada keluarganya, suami biasa menzalimi istrinya, atau istri biasa zalim kepada suaminya, perbaiki. Artinya mengerti dulu ilmunya, apa saja yang harus diperbaiki, kemudian perbaiki. Anak dengan orang tua sama, harus diperbaiki. Begitu juga terkait hal-hal terkait pekerjaan. Bagaimana seorang dengan pekerjaannya, kewajiban apa saja yang harus dia tahu, apa mana yang halal, mana yang haram. Ini harus diperbaiki. Jangan sampai tahun lalu sama tahun ini sama, tahun ini dengan tahun besok sama. Gitu aja. Kemudian kita beralasan dengan Allah itu pengampun, penyayang. Ya, terbalik orang yang menganggap seperti itu. Ya, orang yang melihat kepada satu maksiat, kemudian dia ingat Allah pengampun, penyayang, gimana? Mau bermaksiat, oh Allah pengampun, gimana? Hah? Lanjut, pengampun juga. Ini, baik. Habis selesai maksiat, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, ya Allah, aku ini sudah kotor, terlanjur. Akhirnya bagaimana? Taubat enggak? Enggak mau taubat. Kenapa enggak mau taubat? Dia merasa sudah terlanjur. Salah. Ketika ya seorang hendak bermaksiat, ingat kepada besarnya siksaan Allah, maka dia berhenti. Atau setelah dia dalam maksiat, selesai maksiatnya, dia ingat Allah pengampun untuk segera kembali bertobat. Jangan sebaliknya. Ini peringatan. Semoga Allah memperbaiki kita di masa yang akan datang, mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, dan menerima amalan kita yang sudah kita lakukan. Semoga kita semua diterima amalannya dan dijauhkan dari segala dosa di masa yang akan datang. Juga orang tua kita dan semua orang yang kita cintai, semua kaum muslimin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.